pujian, hormat, ucap syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Oleh karena Engkau Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa peduli dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami hadir di bait Tuhan. Kami datang bersujud menyembah, menaikkan pujian, ucapan syukur atas segala berkat-berkat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami buka hati dan pikiran kami untuk menerima taburan firman-Mu. Karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi kami semua yang berbicara dan mendengar, sehingga benih kebenaran firman-Mu boleh tertabur, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami, supaya kami semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Pakai hamba-Mu dan kami semua yang mendengar firman-Mu, semuanya sama-sama diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dengan firman Tuhan. Semua kita yang percaya siap mendengar firman Tuhan berkata bersama, amin. Silakan duduk Bapak dan Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari yang indah yang cerah kita dapat bertemu kembali, baik secara langsung maupun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan dari rumah. Berkat Tuhan selalu sama dimanapun kita berada. Kita percaya kehadiran Tuhan sama, nyata, dan membagikan berkat bagi kita sekalian. Buka bersama bagian firman Tuhan yang kita renungkan kembali pagi hari ini di bawah judul tema yang sama 4 minggu berturut-turut, yaitu Yesus hadir dan menyapa, bagian yang keempat. Buka bersama Injil Yohanes pasal 21. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayat yang ke-6 saja. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Sampai di situ saja dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita melihat bahwa ini kesekian kali Tuhan Yesus hadir dan berjumpa dengan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya yang lain. Ketika dia hadir menyapa, yang pertama yaitu ketika pagi hari, di mana Maria berdiri di pintu kubur dan menangis. Lalu Yesus hadir dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tuhan Yesus hadir dan meyakinkan bahwa memang dia yang tersalib, dia yang mati, sekarang dia telah bangkit. Lalu yang kedua, ketika sore hari malam hari, murid-murid berkumpul di satu ruangan yang tertutup dan terkunci. Mereka mengisolasi diri karena ketakutan dan ketidakjelasan berita yang mereka dengar. Apakah benar Yesus sudah bangkit? Ya atau tidak? Mereka takut dengan keadaan sekitar, sehingga mereka mengunci diri. Dan kemudian di tengah-tengah mereka Yesus menampakkan diri dan menyapa, "Damai sejahtera bagi kamu." Yang ketiga, ketika 8 hari kemudian,
murid-murid kembali berkumpul secara lengkap. Ya, kemudian Thomas yang tadinya tidak hadir, seminggu yang lalu hadir di tengah-tengah mereka. Yang tadinya menyangkal, tidak percaya kebangkitan Yesus, dan dia berkata, sebelum aku melihat bekas lubang paku pada tangannya, ya, sebelum aku memasukkan jariku pada lubang paku itu, aku tidak akan percaya. Nah, kembali Yesus hadir menyapa, damai sejahtera bagi kamu. Thomas, ulurkan tanganmu, ya, tunjukkan jarimu, ya, masukkan ke dalam lubang paku, ya, masukkan tanganmu ke dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya, ya, karena engkau melihat maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan semua disaksikan oleh Yohanes catat, ya, supaya kita yang hidup 2000 tahun kemudian, yang tidak pernah secara langsung melihat Yesus yang telah bangkit, kita percaya sekalipun kita tidak melihat. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, 7 orang dikatakan, ya, para pengikut Yesus, ya, berada berkumpul di danau, ya, Galilea atau Tiberias, di pantai danau Tiberias. Di sore hari mereka berkumpul menjelang malam, ya, mereka asik menyaksikan, ya, matahari yang terbenam, mungkin seperti itu. Kemudian dikatakan bahwa Simon Petrus, seorang murid yang berpengaruh, ya, pamit kepada teman-temannya, aku pergi menangkap ikan. Dia akan pergi sendiri, ya, dia pamit dengan, ya, teman-temannya. Tapi kemudian teman itu, ayo, kalau begitu kita pergi bersama-sama. Bagus, kompak. Memang dalam persekutuan harus seperti itu. Kalau kita searah, ya, sehati sepikir, ya, satu tujuan, ya, melakukan secara bersama-sama, ya, maka itulah dikehendaki oleh Tuhan, ya, persekutuan, persaudaraan yang rukun. Kalau istilah dalam negara kita, hidup bergotong royong, ya, apalagi di tengah situasi yang sulit, yang dibutuhkan, ya, gotong royong, hidup bersama, ya, tidak hidup, ya, sendiri-sendiri. Dan murid-murid berangkat bersama-sama. Tapi Alkitab mencatat bahwa sepanjang malam mereka bekerja keras, namun hasilnya nihil. Ya, sampai pagi, dari sore, ya, mereka ke tengah, ya, kemudian berpindah tempat, ya, kemudian berusaha menangkap, ya, entah menjala atau bagaimanapun caranya, ya, namun mereka tidak menangkap apa-apa. Sampai menjelang siang, mereka kemudian mendayung pulang dalam keadaan lapar, lelah, ngantuk, ya, masuk angin, ya, haus dan lapar, tanpa, ya, mendapatkan hasil apapun. Modal sudah ada. Mereka nelayan yang berpengalaman. Petrus yang dipanggil oleh Tuhan Yesus beberapa tahun yang lalu, ya, tepat di danau ini, ya, sepulang dari menjara ikan di tempat yang sama, ya, modalnya mereka mengerahkan segala tenaga, ya, mereka bertahun-tahun hidup di danau. Namun kali ini sepanjang malam, ya, mereka berjuang keras, namun dikatakan hasilnya tidak ada, jauh dari apa yang mereka bayangkan. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka hendak, ya, menggapai pantai danau itu, kemudian terdengar, ya, suara, ya, dari pantai itu, suara yang menyapa, yang sebenarnya sering mereka dengar beberapa tahun terakhir ini. Tetapi kali ini dikatakan mereka tidak mengenal, ya, siapa itu dan suara siapa yang bertanya kepada mereka, hai anak-anak, ya, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Mereka hanya menjawab sampai lalu, tidak ada. Kami tidak mendapat apa-apa. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kemungkinan ini juga, ya, menjadi, ya, pengalaman hidup kita. Kita mengerahkan segala daya upaya kemampuan kita untuk memperjuangkan sesuatu hal, ya, namun kemudian, ya, hasilnya tidak ada.
banyak orang membuka toko, ya, membuka warung, ya, menjadi supir Gojek atau Grab atau taksi, berharap ya bisa memperjuangkan hal itu, mendapatkan hasil. Tapi mungkin banyak orang yang kecewa oleh karena jauh dari apa yang mereka bayangkan. Mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Tapi puji nama Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus yang merubah segala sesuatunya. Mereka yang kecewa, mereka yang putus asa, ya, mereka yang tidak berhasil, ya, ketika Tuhan hadir dan menyapa, kami tidak punya apa-apa, ya, dan Tuhan memberi satu petunjuk sederhana. Coba tebarkan jalanmu sekali lagi, ya, maka kamu akan mendapat banyak ikan. Dan murid-murid mencoba, ya, mencoba dengan sekali lemparan jalan, ya, dan kita semua melihat bahwa kemudian mereka tidak dapat menarik lagi oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Menit itu saat mereka mendengar suara yang memerintahkan, memberi petunjuk kepada mereka, coba lemparkan jalanmu, ya, di sebelah kanan perahu. Ayat yang ke-6, maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan tahu sampai pada batas mana kekuatan kita untuk berusaha. Namun ketika kita gagal dan kemudian Tuhan hadir dan kita belajar untuk mendengar suaranya, mengikuti petunjuk firman, maka kita akan mendapatkan hasil, bahkan dikatakan hasil yang luar biasa. Tuhan tahu keberadaan kita, Tuhan tahu kondisi kita pada saat ini, di tengah wabah virus corona yang belum mereda. Ketika kita sudah 2 bulan lebih dirumahkan, banyak orang kemudian kehilangan pekerjaan, ya, tidak ada pemasukan, ya, tapi kemudian tidak mendapat pekerjaan, ya, tiap hari harus makan, ada pengeluaran, tapi tidak ada pemasukan, dan kemudian banyak orang mulai jenuh di rumah. Yang punya persediaan mungkin tenang-tenang saja, ya, makan, bangun, masak, ya, makan, tidur lagi, kemudian menjadi gemuk. Tidak bisa keluar, tidak berani keluar, makan, tidur di dalam rumah. Tapi bagi orang yang berkekurangan, ya, memang makan, ya, tidur, tapi mikir, ya, apakah besok masih akan makan. Kemudian hanya berharap, ya, uluran tangan, bantuan, ya, sembako, pembagian sembako, dan lain sebagainya. Kita bisa berharap pada bantuan orang lain, karena kita harus saling menolong dalam situasi yang sulit seperti ini. Tapi Alkitab juga mengingatkan bahwa kita jangan berharap penuh kepada manusia. Kita jangan mengandalkan bantuan manusia, tidak mengandalkan bantuan pemerintah, ya, sebab semua ada batasnya. Ada puluhan juta orang yang mungkin menantikan bantuan yang sama, sedangkan persediaan yang terbatas. Oleh karena sebagai orang percaya, kita lebih, ya, bergantung dan berharap kepada Tuhan Yesus yang bangkit dan maha hadir dan maha tahu. Dia tahu segala keberadaan kita, dan Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Maka kita yakin, ya, bahwa Dia pasti akan mencukupi kebutuhan kita di tengah situasi yang sulit seperti ini. Pengalaman iman di masa yang lalu, perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun berjalan keluar dari tempat perbudakan di tanah Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian. Selama 40 tahun mereka bergantung, ya, mengharapkan makanan yang turun dari langit yang diberikan oleh Tuhan, ya, kepada mereka
selama 40 tahun. Mereka tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, tetapi mereka diberi makan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah penyedia berkat, Allah sumber segalanya. Berkat yang turun dari langit. Ketika bencana kelaparan melanda di zaman Nabi Elia, dia sama juga pengalamannya, hanya mengharap ya Tuhan yang memberkati dia melalui datangnya burung gagak yang mengantarkan roti setiap hari. Puji nama Tuhan, Allah kita Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang peduli dengan kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu, ya saudara sekalian, ya di mana ya Tuhan hadir, ya pasti berkat ada di sana. Ketika 5.000 orang yang datang berbondong-bondong mendengar pengajarannya, saat mereka akan pulang dalam keadaan lapar, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, beri mereka makan. Lalu murid-murid berpikir, kita akan memberi makan dari mana? Ini 5.000 orang, kita akan dapat makanan dari mana untuk bisa ya memberi mereka makan ya orang sebanyak ini. Yang ada pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkata, bawa kemari, suruh mereka duduk. Dan kita membaca, Tuhan menerima 5 roti dan 2 ikan di tangannya. Kemudian dia mengangkat, menengadah ke langit, mengucap syukur. Kemudian memerintahkan untuk membagi-bagikan 5 ketul roti. Dan ribuan orang duduk makan dengan lahap. Kurang? Tambah lagi, tambah. Kita mencatat mereka semua makan sampai kenyang. Dan Tuhan berkata, ada sisanya, ada, kumpulkan kembali ya, supaya ada yang terbuat. Tuhan sumber berkat, Dia sanggup ya melimpahkan kita dalam kasih karunia. Terlalu banyak kesaksian yang kita boleh saksikan, kita boleh dengar di tengah keadaan yang sulit pada saat ini. Kuasa mujizat Tuhan yang nyata bekerja. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap percaya pada Tuhan di tengah situasi yang sulit, entah sampai kapan, berapa bulan lagi ya, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir senantiasa menyertai kita. Dan kalau Dia hadir ya, Dia tahu segala keperluan kita, maka kita tidak khawatir ya tentang apapun juga, sebab Dia berjanji akan senantiasa mencukupkan setiap keperluan kita. Ya Tuhan, Dia tahu kekurangan dan keterbatasan kita. Dia tahu bahwa dengan kemampuan kita ya, sama seperti murid-murid tidak mendapat apa-apa. Oleh karena itu Dia hadir dan Dia menyediakan apa yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya saudara singkat lihat ya ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ya, ayat 9 di atasnya, ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. 12, Yesus berkata kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ayat 13, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Puji nama Tuhan, Dia hadir ya. Dia menyediakan dan Dia memberikan, membagi-bagikan kepada murid-murid ya sedang membutuhkan pada saat itu. Puji Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Oleh karena itu biarlah kita juga punya semangat berbagi ya, dengan orang lain yang berkekurangan. Tuhan memberkati mereka melalui kita, sehingga biarlah kita bukan hanya ya, mengharapkan bantuan, mengharapkan berkat, tapi biarlah kita juga
menjadi saluran berkat bagi sesama kita, bagi orang lain yang mungkin lebih berkekurangan pada saat ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap beribadah, walau tetap di rumah, ya, tetap bekerja dari rumah, tetap belajar, serius belajar dari rumah, tetap semangat, ya, tetap bersukacita. Yakinlah bahwa Tuhan Yesus selalu hadir dan Dia pasti memenuhi segala kebutuhan kita. Amin. Mari tundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga di tengah situasi wabah yang belum menentu, kami tetap percaya bahwa perlindungan-Mu sempurna bagi kami, penyertaan-Mu sempurna bagi kami, penyediaan-Mu sempurna bagi kami. Di tengah kekhawatiran, keadaan yang berkekurangan, kami yakin bahwa Engkaulah gembala kami yang baik, yang senantiasa membawa kami ke padang rumput yang hijau, menyediakan berkat-berkat, mencukupkan kebutuhan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan seluruh kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjalani hati kami, menjalani hari-hari kami dengan bersukacita bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Sampul yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita semua kembali diingatkan untuk tetap percaya karena Tuhan adalah pemelihara kita. Bapak dan Ibu, jika Tuhan bersama dengan kami di sini, kami percaya bahwa Tuhan juga bersama saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita akan menaikkan doa kita kepada untuk bangsa dan negara, untuk jemaat dan untuk lingkungan sekitar kita. Tuhan tetap beri kekuatan sehingga kita semua segera terentas dari pandemi yang saat ini sedang mewabah. Mohon nanti Mbak Natasha untuk menaikkan doa syafaat. Lebih dulu kita pujikan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.